Meksiko. Nah inilah keuntungan sekarang bagi kita bahwa banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang sebetulnya punya level permainan yang bagus, yang akan bisa membantu meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia, dan mereka bermain dengan hati. Jadi mereka pun punya niat baik untuk membela timnas Indonesia, bukan untuk mencari popularitas. Jangan salah kalian. Ya bahwasannya follower mereka meningkat, tapi mereka membela timnas Indonesia bukan untuk follower. Nah jadi fair saja, gak ada masalah. Yang menarik ditunggu sekarang, pemain manakah yang akan menjadi next pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia? Karena ini menarik nih di striker. Dan bagusnya juga masih dirahasiakan oleh federasi, walaupun saya ngelihat di sosmed banyak nih yang sudah mulai bocorkan janjian ini, janjian itu ya. Ya gak masalah sih, bagus juga kan. Artinya kalian juga memberikan perhatian besar kan kepada perkembangan dari timnas Indonesia, dan saya yakin mayoritas di antara kalian tuh paham pentingnya pemain-pemain keturunan Indonesia. Dan lagi-lagi saya ulangi, bukan artinya saya anti dengan pemain-pemain yang bermain di liga domestik, enggak, tapi kualitas permainan dari timnas Indonesia itu harus beda. Levelnya itu memang harus tinggi agar bisa terus berada di level Asia. Jangan nanti kita turun lagi ke level ASEAN, dan bermain di level Asia itu gak gampang untuk negara-negara yang berasal dari kawasan ASEAN. Ya kan gak gampang di belakang. Namun kan ini semua ada di otak STY. STY tahu apa yang harus dia lakukan dengan tim dia dan juga melihat tim lawan. Jadi kalau bisa saya katakan ya mungkin saja dua striker akan ditampilkan sekaligus. Kalaupun akan bermain dengan sayap yang menampilkan Sadil Ramdhani adalah opsi lain untuk bermain. Tetap ada Dimas, tidak ada satu striker lagi. Rafael Struijk mungkin akan cadangan, Ramadan akan masuk di babak kedua, tapi dia akan pakai Sadil. Bisa aja, itu kan hanya opsi-opsi lain. Tapi saya lebih suka dengan Rafael dan Dimas Derajat, karena kita juga butuh gol. Kita ingin mencetak gol lebih awal, lebih bagus buat kita. Kita bisa mencuri gol awal. Ini kan modal kuat, lebih tenang kalau kita bisa mencetak gol lebih dulu ke gawang Iran. Makanya butuh, saya pikir dengan dua striker. Kuat kita di tengah, kalau ada Sandi, ada Mark Klok dengan Rahmat Irianto misalnya, ditampilkan lebih dulu. Ini akan bagus. Tapi bisa saja Rahmat tidak bermain, Ricky Kambuaya yang dimainkan lebih awal. Nah itu kan opsi-opsi yang akan dipilih oleh STY menghadapi Irak. Apapun itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang mendukung penuh, mensupport penuh tim nasional, berharap kita mendapatkan hasil yang positif di Basra International Stadium. Hasil positif itu tentunya kita tidak kalah. Ya, kembali lagi paling tidak kita mendapatkan hasil imbang. Jadi yang pertama apa dulu? Justin Hubner U20. Dia udah main di timnas U20. Tapi kan posisinya tertarik tuh. Yeah. Dia kan tertarik untuk Indonesia. Kalau analisis saya, dia juga berhitung dengan kemampuan dan proyeksi masa depannya di tim nasional Belanda. Iya benar. Sebetulnya kan dia punya itu kan, ada potensi kan, ada opportunity kan. Dia dipanggil timnas U20. Tapi ketika dia bicara senior, menurut saya dia berhitung. Kalau kita bicara sudut pandang bolanya nih, dia berhitung. Wah, di atas masih ada Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Justin Dumfries, Denzel Dumfries. Ya itu wingbacknya gitu kan. Jadi dia mungkin berhitung di situ gitu. Oke, jadi makanya saya pikir kalau secara senior, salah satu aspek sepak bolanya dia punya kecenderungan dia kalau timnas dia melirik Indonesia akhirnya. Gitu. Sekarang dalam konteks di persaingan timnas Indonesia di level sekarang lah dia potensial karena posisinya Wolverhampton U21. Usianya 20. Tapi kalau di timnas senior, kalau kita pakai perbandingan timnas senior, menurut saya sih dia akan sangat bersaing kuat dengan Rizky Ridho atau Elkan Bagot. Iya, gitu loh. Jadi dia masih harus kalau kedalaman sih nambah. Jadi maksud saya pertanyaannya begini. Bagus mana Rizky Ridho dengan siapa tadi? Justin Hubner di posisi saat ini. Kalau menurut saya Rizky Ridho yang sudah main di timnas senior mungkin masih punya lebih baik. Benar. Kalau perhitungan saya per hari ini Jadi memang Coach Sintayong nggak salah dari awal tuh ingin agar adanya pemain-pemain keturunan Indonesia, karena untuk bisa bertahan dan bersaing di level Asia memang itulah yang diperlukan. Jadi bukan artinya dengan hadirnya pemain-pemain keturunan ini akan menutup pintu bagi pemain-pemain yang bermain di liga domestik. Enggak, banyak juga pemain-pemain yang bagus, tapi untuk bisa masuk ke timnas
mereka juga harus bisa bersaing dengan pemain-pemain keturunan ini agar yang dipilih adalah pemain-pemain yang terbaik dari yang terbaik, agar yang dipilih adalah kualitas bukan kuantitas. Nah, artinya semakin banyak pemain-pemain keturunan Indonesia di skuad timnas Indonesia itu akan semakin baik bagi timnas Indonesia untuk bisa terus stay at the Asian level. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut timnas Indonesia jauh lebih menakutkan dengan kedatangan pemain-pemain naturalisasi. Timnas Indonesia memang menunjukkan perkembangan positif di tangan pelatih Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengantarkan 3 generasi timnas Indonesia ke Piala Asia yakni timnas U20, U23, dan senior. Kini, ia mengejar target untuk meloloskan timnas Indonesia dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Kepada media Korea, Shin menyebut sepak bola Indonesia telah jauh berkembang. Misi utama Shin Tae-yong adalah meloloskan Indonesia dari fase grup Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Meski jadi tim dengan ranking terbawah, Shin yakin Indonesia bisa menjadi kuda hitam di grup tersebut. Mungkin Indonesia bisa muncul sebagai kuda hitam di Piala Asia kali ini, kata Shin Tae-yong dikutip dari Best 11. Kelemahan dari pemain Indonesia yang ada saat ini adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan daripada masalah teknik, tutur Shin Tae-yong. Saat ini Shin dengan bantuan PSSI berupaya menambal kekurangan-kekurangan timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Banyak pemain naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut, ucap Shin Tae-yong. Beberapa nama pemain keturunan yang diusulkan Shin Tae-yong telah berhasil dinaturalisasi menjadi WNI. 6 pemain keturunan telah dinaturalisasi dalam 3 tahun terakhir. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Terbaru, PSSI mengejar proses naturalisasi 3 pemain Eropa lainnya yakni Jay Izes, Nathan Chuaon, dan Justin Hubner. Jika para pemain tersebut bisa bergabung, Shin Tae-yong sesumbar kekuatan Indonesia sekarang lebih menakutkan dari sebelumnya. Jadi, bisa dibilang Indonesia sudah menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, tutup Shin Tae-yong. Piala Asia 2023 sendiri akan berlangsung di Qatar mulai tanggal 14 Januari tahun 2024. Masih ada waktu 2 bulan bagi Shin Tae-yong untuk mempersiapkan tim. Shin Tae-yong kembali mencuri perhatian Vietnam. Keyakinan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 cukup membuat negeri naga biru terkejut. Baru-baru ini, Shin Tae-yong sesumbar keyakinan besar mampu membawa timnas Indonesia berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu diucapkan Shin Tae-yong dalam wawancara eksklusif bersama salah satu media ternama Korea Selatan, Best 11. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia itu meyakini skuad Garuda mampu melenggang ke tahap akhir Piala Dunia 2026. Selain itu, Shin Tae-yong juga optimistis timnas Indonesia mampu menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari tahun 2024. Kami sedang membangun tim dengan baik seperti yang kami harapkan, ucap Shin Tae-yong. Untuk kualifikasi Piala Dunia, tim telah melewati babak playoff dan kini melaju ke babak kedua kualifikasi. Grup kami terdiri dari Irak, Vietnam, dan Filipina, dan saya yakin kami dapat bersaing dengan percaya diri dan melaju ke babak final pada tahap ini. Di Piala Asia AFC Qatar 2023, tidak mudah menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Indonesia menjadi tim dengan peringkat terbawah di antara finalis Piala Asia. Akan ada banyak bagian yang sulit, tapi tujuan kami adalah melaju ke babak 16 besar. Harapan saya, kami bisa melaju ke babak kualifikasi final. Saya yakin sekitar 70-80% mungkin. Saya kira kami punya peluang 5-5 untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia, imbuhnya. Tak disangka ucapan penuh keyakinan Shin Tae-yong itu mendapat respons cukup menarik dari salah satu media Vietnam. Tetao247.vn secara langsung mengakui kualitas Shin Tae-yong sebagai pelatih berkelas yang mampu memberi banyak kejutan. Shin Tae-yong menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain naturalisasi yang siap membela timnas Indonesia. Kondisi berbahaya untuk Vietnam.
Pelatih Sintayong dengan percaya diri menegaskan timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis tetau247.vn. Timnas Indonesia akan menunjukkan determinasi tinggi pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.